Amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi ayatil akhar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul aliyyul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, para nenek mama, para alim ulama, cadak pandai, tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan selangkah. Teristimewa para generasi muda, harapan bangsa, harapan agama, dan insya Allah dapat membantu orang tuanya di kelak yaumul akhirnya, di hari-hari akhirnya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan hari ini kaum muslimin, sama-sama kita ketahui sebentar lagi kita akan memasuki syahrul syiyam. Ada juga yang menyebut syahrul Ramadan atau syahrul maghfirah, bulan penuh dengan pengampunan. Kenapa ada tertuang di dalam hal ini kata-kata maghfirah? Itu menandakan bahwasanya setiap manusia yang dalam kategori orang beriman, tidak ada yang namanya manusia itu luput dari kesalahan, kekhilafan, kekurangan, atau lepas dari yang nama dosa. Maka salah satu keistimewaan dalam dinul Islam, agama Islam kita, 1 bulan itu spesial untuk penganutnya betul-betul mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita sampaikan tadi tidak semudah dibayangkan, butuh yang namanya sebuah perjuangan. Betapa banyak baginda Rasul dalam sebuah hadisnya salah satu menyampaikan, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan, maka Allah ampuni dosanya pada dosa-dosa yang lampau. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang memasuki bulan suci Ramadan itu dengan penuh keimanan dan pertimbangan serta hisapannya, Allah ampuni dosanya. Dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, tentu kita membutuhkan yang namanya sebuah taktik atau planning, istilahnya bahasa awaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan pun juga seperti itu. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada firman Allah surat Al-Baqarah tadi di ayat 183,
Itu adalah salah satu panggilan yang betul-betul menyentuh kepada kita. Betapa beruntungnya seorang hamba ketika Allah panggil dengan panggilan yang lembut orang yang beriman untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang. Kenapa saya berbicara, khatib berbicara betapa beruntungnya. Tuh banyak kaum muslimin rahimakumullah kalau linamu hawa mengaji hikmah balik likuli syai'in bil hikmah. Kita yang hadir di sini saja, jangankan berbicara tentang Ramadan yang akan ditempuh oleh seluruh umat Islam, kita yang hadir di sini saja, tidak semua yang bisa mengikuti apa yang kita laksanakan hari ini. Ini salah satu kajian hikmah. Betapa banyak saudara kita yang sedang terbaring di mansaran, tahan tinyo, tak ingin keluar, ingin sembahyang Jumat bersama-sama di sanaknya. Ya tak? Ingin melaksanakan ibadah penuh dengan tenang, tapi keadaan yang menghukum dirinya. Keimanan ada, keinginan ada, kesehatan yang tidak ada pada dirinya. Maka daripada itu, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, ayunan kaki kita dari rumah tadi, lenggangan tangan kita menuju masjid ini, betul-betul seiringlah hendaknya dengan niat kita tadi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala balih amal ibadah awak. Karajo kita yang alun tuntas tadi selesai hendaknya. Nah, ini baru termasuk salah satu permohonan kita. Apalagi dengan Ramadan kaum muslimin rahimakumullah. Kita ingat dulu ketika salah seorang guru di daerah Jawa Timur, beliau menyampaikan salah satu bentuk tanda seorang muslim tadi itu, orang yang beriman tadi itu, kok yo gembira datangnya Ramadan, itu ada rasa-rasa pada dirinya. Biasanya 3 bulan atau 2 bulan atau sebulan sebelum puasa masuk, aura-aura puasa itulah tiba pada dirinya. Ada itu pada diri kita. Insya Allah itu termasuk hamba Allah yang betul-betul nanti penuh dengan keimanan dan ihtisaban ketika Ramadan itu sudah kita tempuh. Tapi kalau tidak ada rasa itu, dakwah ini perlu dipertanyakan ini. Ini salah satu bentuk, itu baru sebuah perkataan dan penelitian. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kita ulang-ulang kembali firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Itu tidak dibedakan di situ, Pak. Dipanggil Allah kita dengan orang yang beriman. Mau beriman kak, mau tidak kak, yang penting beriman. Tentu iman kepada Allah. Dalam rangka apa? Melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Sebagaimana yang pernah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kita. Artinya sebelum agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, itu pernah diwajibkan juga. Kayak nabi-nabi kita sebelumnya. Nah, untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pergunakan kesempatan syahrul siyam ini, syahrul Ramadan ini, betul-betul pada ujung ayat di belakang tadi, kitalah hendaknya yang menempatkan titel itu. Agar apa? La'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa wa hendaknya. Nah, untuk menempuh hal ini kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita butuh ilmu. Kita butuh belajar kembali. Seperti yang kita sampaikan tadi, tidak seobah membalikkan telapak tangan dengan iman dengan perhitungan saja, tidak. Ada langkah-langkah dalam satu riwayat hadis baginda Rasul sampaikan, langkah-langkah yang seharusnya kita kerjakan dulu sebelum gerbang Ramadan tadi kita masuki. Suatu ketika kaum muslimin rahimakumullah, baginda Rasul mau naik ke atas mimbar. Di situ beliau mengaminkan, mengucap amin 3 kali. Selesai dalam acara tablik beliau, tentu para jemaah serupa kita kini ikulah. Ketika naik kaki, kalau orang-orang dulu cara kita di Arab itu
orang-orang Arab dulu itu naik ke mimbar itu bertangga, Pak. Tangga pertama Rasul bilang amin. Tangga kedua amin, dan yang pertama lebih keras daripada amin yang kedua. Tangga ketiga lebih keras lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, singkat cerita bertanyalah sahabat kepada Rasul, apa sebabnya? Ada apa gerangan baginda Rasul? Ya Rasulullah, kenapa engkau amin? Mengucapkan amin ketika naik di atas mimbar tadi. Rasul jawab, saya mengaminkan doa malaikat Jibril yang datang ketika itu. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, aminan serta doa malaikat Jibril itu yang kita gambarkan tadi ada kaitannya dengan ketika kita mau masuk Ramadan ini. Nah bapak-bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bak mau ulang-ulang kaji gue mengingatkan bagi kita nan lupa apa itu 3 aminan tadi. Dan sekiranya pantas hal ini kita lakukan. Karena seperti yang disampaikan awal-awal tadi, tidak ada manusia ini yang luput dari kesalahan, kekurangan. Yang pertama kaum muslimin rahimakumullah, mari sama-sama kita jadikan bahan untuk kita dalam aplikasi kehidupan. Jangan perlu, mumpung waktu kita masih ada beberapa hari ini, bisa kita pergunakan. Apa aminan Rasul terhadap doa malaikat yang pertama? Ketika ada seorang muslim ingin memasuki bulan suci Ramadan, inyo punya orang tua. Dia punya orang tua. Dia punya bapak, dia punya ibu apalagi. Tapi selama ini, selama beliau hidup, selama beliau ada, dia memiliki kesalahan. Dalam artian tidak kata gusapu. Kesalahan saja, kita wajib minta ampun, minta maaf, dan minta redo sama orang tua. Kesuksesan seorang anak, keberhasilan seorang anak di atas permukaan bumi ini, ayhata layanfa, tidak akan berhasil, tidak ada berkahnya tanpa ada ridho dari orang tua. Jadi bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, jangan pernah awak merasa suci apa lama di rantau tiap hari mau kiriman pitih ke orang gaek bila ada punya dosa. Nah aduh tuh. Fahuwa al-mutakabbiran haqqan. Sungguh manusia yang sombong kalau seperti ini. Jadi maksudnya sekali lagi, mumpung waktu Ramadan masih ada tinggal beberapa hari lagi kita masuki. Kita yang punya orang tua, mari sama-sama minta ampun, minta keridhaan beliau. Pasti kita punya salah. Dan jangan pernah kita merasa tidak punya salah. Itu yang pertama. Lantas muncul sebuah permasalahan, bagaimana dengan orang tua kami yang tidak ada? Yang sudah wafat, yang sudah meninggal, kuburannya kan ada. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat menyatakan pada dasarnya, pada hakikat itu kan jasad yang tidak ada. Jadi kita pergi ke makamnya, kita bersihkan makamnya, kita berdoa di situ. Bukan berarti meminta bapak kaum muslimin ini tolong digarisbawahi. Tidak ada orang yang pernah meminta kepada kuburan. Tapi kita berdoa di tempat itu, memohon kepada Allah agar terselamatkan perjalanan orang tua kita, karib kerabat kita, sanak saudara kita, terlepas dari mara bahaya. Itu yang kita minta. Kaum muslimin rahimakumullah, doa kita di situ. Bahkan dalam suatu tradisi di sebagian daerah itu tiap Jumat diadakan tradisi untuk pergi ke makam orang tua. Nah, itu yang pertama. Meminta redha kepada orang tua, minta maaf kepada orang tua. Termasuk di situ kakak, kakek, keluarga kita yang dekat. Kemudian apa lagi yang diaminkan baginda Rasul? Yaitunya antara suami dengan istri, pasangan di keluarga yang tidak pakai doa. Jadi misalnya kalau seandainya ada istri yang belum paham juga begitu pentingnya hakikat seorang suami selaku kepala keluarga, tarangan secara elok. Tidak ngerti juga, kita pancing juga. Nah namanya keluarga tentu banyak lika-likunya. Minta redo suami terhadap istri tadi minta redonya. Dan jangan pernah dalam hal ini suami merasa lebih tinggi pula genya. Egoisnya nggak boleh dalam hal ini. Tapi fa'fu wasfahu, saling buka, memaafkan. Yang ketiga kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang diaminkan Nabi? Yaitunya minta maaf kepada tetangga.
Memaafkan tetangga awak, karib kerabat yang terdekat awak, walaupun jelah pernah menjahati kita. Memaafkan dan minta maaf. Dalam hal ini masalah maaf wasfau, masalah maaf memaafkan kaum muslimin rahimakumullah, tinggi derajatnya orang yang lebih memaafkan dibanding ketika kita maafkan. Contoh, awak lah dijahit orang tapi awak tetap memaafkan, itu lebih jauh hebatnya, lebih tinggi nilainya di mata Allah. Untuk itu, bapak-bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam melaksanakan ibadah puasa kita butuh kembali yang namanya ilmu. Dengan ilmu inilah kita bisa memperkokoh ihtisaban, perhitungan-perhitungan tadi. Kenapa tidak? Di dalam zaman yang serba canggih, serba banyak tipu muslihat, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa grafiknya jadi benar. Kita butuh pertimbangan di sini, Pak. Contoh, hal-hal yang terjadi dalam bulan puasa. Ini mohon maaf, ini ulang-ulang kaji gitu balik. Apalagi sebelum bulan puasa yang kita rasakan. Ini yang perlu kan kita ingat kepada generasi muda selaku bapak kepala keluarga. Banyak orang yang nikah baru-baru ini. Iya kan? Sebentar lagi Ramadan, apakah dilarang? Tidak. Tapi yang penting kita ingatkan kepada pasangan suami istri yang baru tadi, halal bagimu haram, siang bagimu haram. Ingat sekali lagi, bagimu di malam hari halal, siang haram. Walaupun itu dalam sudah ikatan yang sah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, mau ulang-ulang kaji ya Wak balik. Makanya daripada itu, ini perlu kita sampaikan. Yang kedua apa lagi? Ada pula sifat dalam bulan puasa itu yang kita lihat awal-awalnya semangat. Kenapa semangat?